Saya Irma. Saya Nela. Saya Duta. Saya Vinka. Saya Dia. Kami dari kelompok Kami akan mengajak kamu untuk mengenal lebih dekat tentang ojek pangkalan dalam sistem transportasi sehari-hari. Guys, kalau kita ngomongin transportasi di Indonesia, ternyata gak cuma transportasi yang formal aja loh, tapi ada juga yang namanya transportasi informal. Nah, transportasi ini muncul dari kebutuhan masyarakat yang pengen serba cepat, murah, dan juga fleksibel. Salah satu contohnya adalah ojek pangkalan. Ojek pangkalan ini punya peran penting banget, terutama buat perjalanan jarak dekat atau akses ke gang-gang kecil. Walaupun sekarang ada ojek online, ojek pangkalan ini tetap eksis karena dianggap lebih dekat, praktis, dan sesuai sama kondisi wilayah tertentu. Masih diperlukan. Kalau ibu sendiri masih pakai ojek pangkalan nggak? Kadang-kadang suka masih pakai. Karena kan lebih cepat. Maksudnya itu kalau misalkan kita dadakan gitu. Kadang kan di depan kantor ada tuh. Ada ojek yang pangkalan gitu kan. Bun, jangan pakai mulu dong Bun, kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari asal perjalanannya, ojek pangkalan ini biasanya mangkal di titik-titik strategis guys. Misalnya di depan pasar, stasiun, atau pintu masuk gang. Kenapa di situ? Karena tempat-tempat ini itu ramai aktivitas. Jadi, peluang dapat penumpang juga akan lebih besar. Sistemnya juga unik. Biasanya, mereka ngetem sambil nunggu penumpang, lalu dilayani secara antri atau giliran sesuai kesepakatan dari driver. Bapak udah lama kerja sebagai ojek pangkalan, kalau boleh tahu? Saya dari 2003. 2003. Oh, lumayan lama kan dia udah 23 tahun. Iya. Pak, biasanya kalau mangkal ojek selalu di tempat ini atau di tempat lain juga? Di sini dulu di stasiun terus pindah di sini. Itu berapa jam Pak di sini per hari? 8 jam. Kalau untuk ini Pak, lokasinya sendiri kenapa memilih tempat ini dibanding tempat kayak stasiun yang lebih ramai gitu? Ya enak di sini. Udah. Oh, udah sepi banyak online-nya. Oh iya betul. Apakah dekat dari rumah atau Ya, dekat dari rumah. dekat dari rumah juga? Kalau untuk lokasi mangkal sendiri Bapak fokus di sini atau di tempat dari lain? tahun yang pertama itu udah ada 10 pangkalan. Ini insya Allah yang terakhir insya Allah. Cuman saya pernah online juga. Itu di tahun berapa Bapak? Yang apa itu? Yang online. Online ya pas buka pertama 3 tahun doang. Lama-lama harganya atur online. Kenapa Bapak alasannya? Kenapa harganya lebih kecil atau gimana? Harganya itu di bawah standar ojek pangkalan. Jadi rugi saya. Berarti lebih mending ojek pangkalan aja gitu ya? Oh iya. Cuman gak sembarangan orang bisa ngojek pangkalan, pakai trik-trik juga supaya laku. Oh iya. Harus ditungguin, Terus sabar. sabar ya. Ntar kalau udah naik terus. Kalau dari sisi tujuan, ojek pangkalan ini biasanya melayani perjalanan jarak dekat. Contohnya ke rumah, kampus, kantor, sekolah, pasar, atau stasiun terdekat. Jadi lebih ke mobilitas lokal ya, bukan perjalanan jauh. Nah, yang menarik, ojek pangkalan ini fleksibel banget loh, karena bisa nganter sampai ke tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau angkutan umum, kayak gang sempit atau permukiman padat. Nah, itu kalau misalnya terakhir kakak pakai ojek pangkalan tuh dari mana ke mana tuh Kak? Mungkin dari daerah mana ke mana? Dari stasiun Depok Baru ke rumah. Cara pesannya juga masih manual, langsung datang ke pangkalan tanpa aplikasi. Iya ojek Kak. Kalau nganterin ke Matraman berapa pakai Ya 15.000 lah. Ya doang. Oh iya. Boleh. Bentar ya. Nah, di sini interaksi sosialnya terasa banget loh guys. Ada tawar-menawar, ada pelanggan tetap, bahkan kadang udah kayak langganan. Jam operasionalnya juga fleksibel, biasanya ngikutin jam sibuk aktivitas masyarakat. Nah, totalnya Kak. Ya. Berapa tadi Pak? 15.000 Kak.
Oke, Pak. Oke, makasih. makasih, Bang. Iya. Kalau misalnya dari ojek pangkalan sendiri ada tetanggaan aja ya? Ada di depan kantor. Pada kantor itu Di depan kenal kantor ibu kan. berarti ya? Iya, pada kenal. Biasanya kalau di sini paling ramai pesan ojek itu pas jam berapa, Pak? Nggak ada pesan ini, datang naik, nggak ada pesan. Oh, berarti sengaja sepi ya, Pak? Sepi berarti. Tapi kalau jam-jam gini agak sepi. Jam 6 pagi orang Pagi. Berangkat kerja pulang kerja gitu ya, Pak. kuliah tuh. Kalau kita lihat dari tata guna lahannya, ojek pangkalan ini sering melewati wilayah permukiman, pasar, jalan kecil, sampai gang sempit. Jadi perannya penting banget dalam sistem transportasi, terutama sebagai penghubung first mile dan last mile. Artinya, ojek ini bantu orang dari rumah ke transportasi utama atau sebaliknya. Makanya, di daerah dengan jalan kecil atau akses terbatas, ojek pangkalan itu masih sangat dibutuhkan. Tujuannya apa paling sering biasanya nganter kemana? Terus Ya tergantung penumpang ya, mau yang mana ya. kalau di daerah sini paling sering Bapak dapatnya kemana, Pak? Paling sering. Oh, iya. Ini. Oh, iya. Berarti ke kampus ini apa ya? Iya, sudah. Kalau saya ke kantor-kantor gitu, sering juga, Bapak? Ada rumah sakit, BPJS, Berarti bervariasi ya, Pak? ya, Di Jakarta ya, Pak? Mariam. Nah, soal tarif nih guys, ojek pangkalan biasanya pakai sistem tawar-menawar. Jadi, harga ditentukan langsung antara penumpang dan pengemudi. Biasanya untuk jarak dekat diberi tarif Rp10.000. Untuk yang terjauh, itu beda-beda tiap driver. Ada yang Rp30.000 dan bahkan sampai Rp250.000 loh dari Jakarta ke Sukabumi. Lalu kalau untuk dari lokasi sendiri Pak, kenapa Bapak lebih memilih di sini dibanding Di sini tempat nih. yang lain? Ini untuk mensiasati karena kalau jarak dekat mau online kan kelamaan. Orang mau WNC manggil-manggil daripada manggil langsung naik. Ya, Harga cenderung sama. turun dari halte gitu ya. Jadi ada ilmunya juga. Ya, lokasinya mempengaruhi. Kalau jauh malah tak tolak. Misalnya are ke Tangerang murah nggak mau saya. Mending dekat-dekat aja ya Pak ya. Dekat. Nah itu kalau ngomongin tarif ya Pak, kira-kira paling kecil, paling dekat sampai paling jauh itu berapa Pak tarif? Paling dekat 10. 10.000. Paling jauh saya ke Sukabumi itu Oh jauh banget. Siapa dulu dari 600.000 kalau uang sekarang. Dulu cuma 250 zaman dulu. Berarti jauh juga ya Pak? Menurut Kakak tuh tarifnya mahal atau pas atau murah? Iya, kadang tuh mahal banget ya. Cuma kadang ada juga beberapa ojek yang merasa pada takut kehilangan customer, akhirnya nggak dibedain jauh sama yang online gitu. Tapi bukan biasanya online lebih mahal ya Kak? Atau malah justru pangkalan lebih mahal? Kalau berdasarkan pengalaman aku malah pangkalan ya. Kalau online ada poce-poce gitu ya, jadi pokoknya kayak lebih murah gitu. Tapi kalau misalnya dari tarif itu tuh ojek yang nentuin sendiri atau Kakak pernah nawar? Biasanya sih ojeknya, cuma perlu ada nego juga kadang. Kalau misalnya emang nggak sesuai gitu ya Kak? Kalau misalnya dari ojek itu tarifnya sendiri mahalan di ojek online atau apa? Ya sebenarnya sih mahalan yang di pangkalan. Tapi kan dengan berjalannya waktu, adanya ojek online, akhirnya mereka juga menyesuaikan gitu. Kadang ada yang kayak gitu, itu berapa? Gitu kan, tanya. Misalkan kan kita online nih di sini, oh ini 10.000. Udah 10.000 samain aja. Gitu. Ya seperti ya. Iya. Tapi pernah terjadi tawar-menawar? Oh enggak. Kebetulan kami dulu kadang gini, misalkan kan lihatin sini ada berapa, nanti enggak pakai belanja gitu. Misalkan di sini 10.000, ya benar nanti 10.000 gitu. Tapi udah biasanya sih saya lebih, nggak pernah sih alhamdulillah. Itu sih. Jadi menyesuaikan sama tarif yang ojek online. Ya, gitu. Faktor yang memengaruhi juga banyak, mulai dari jarak, kondisi jalan, sampai cuaca.
Dibanding ojek online, tarifnya memang lebih fleksibel, tapi di sisi lain jadi kurang transparan karena nggak ada standar yang pasti. Kalau kita bahas kelebihan dan kekurangannya, ojek pangkalan punya beberapa keunggulan. Misalnya fleksibel, bisa masuk ke area sempit, dan punya hubungan sosial yang kuat dengan pelanggan. Tapi di sisi lain, ada juga kekurangannya, seperti tarif yang gak standar, sistem yang kurang terorganisir, dan tentunya persaingan yang makin ketat dengan ojek online. Kalau misalkan pakai ojek online kan tahu tuh kita mau kemana, diantar kemana gitu kan. Tapi kalau dia kan ada tuh di Google Map-nya. Nah kalau yang pengkolan kan kadang nggak ngerti gitu. Nggak ngerti kan. Itu sih. Berarti lebih terjamin gitu ya. Iya sebetulnya lebih aman itu ya online gitu. Maksudnya aman kita melacak kita mau kemana nih arahnya, tujuannya gitu. Tapi kalau dalam situasi mendadak, ojek pangkalan itu bisa jadi bisa untuk pilihan. Dan bisa kayak cuaca hujan, kan lu kayak di online aja. Dia kalau ini bukan masa diambil ini ya juga harganya juga kadang-kadang beda, naik iya. Sekarang kita masuk ke tantangan yang dihadapi. Salah satu yang paling besar adalah konflik dengan ojek online. Hal ini biasanya terjadi karena rebutan penumpang dan perubahan kebiasaan masyarakat. Selain itu, banyak juga pengemudi ojek pangkalan yang mengalami penurunan pendapatan. Ditambah lagi, regulasinya juga masih belum jelas. Jadi, posisi ojek pangkalan ini masih ada di wilayah abu-abu. Walaupun begitu, ojek pangkalan tetap punya peran penting dalam sistem transportasi, guys. Mereka berfungsi sebagai feeder atau penghubung ke transportasi utama. Ojek ini membantu mobilitas masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau kendaraan besar. Jadi bisa dibilang ojek pangkalan masih jadi bagian penting dari sistem transportasi informal di Indonesia. Jadi, kesimpulannya, ojek pangkalan itu masih relevan sampai sekarang karena mampu memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat sehari-hari, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Walaupun harus bersaing dengan ojek online, ojek pangkalan tetap punya nilai sosial dan fungsi yang penting. Kedepannya, ojek pangkalan diharapkan bisa beradaptasi dan mungkin juga terintegrasi dengan sistem transportasi yang lebih modern. Nah, jadi meskipun sekarang serba online, kadang ojek pangkalan punya tempat sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video kelompok 4. Sampai jumpa. Saya Vinta. Saya Dian, kami akan mengenal lebih dekat. Kamu yang mengenal lebih dekat? Kenapa yang mengenal lebih dekat? Kami akan mengajak kalian. Kami dari kelompok. Salah kelompoknya ya, gue ada Dendra helm pink. Coba dulu bisa mah kalau Irma naik Gojek guys. Gojeknya itu. Ayo kembali. Transportasi sehari-hari. Jangan lupa ditekan. Nggak apa-apa, kita Selamat menikmati ya.